Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini saya rekomendasikan oli X-Stars F9000 untuk X-Over. Sebelumnya saya dikasih tahu oleh penjualnya, yaitu itu saya memakai F7000, dianjurkan untuk pakai F9000, dan setelah saya coba ternyata oli ini 1 galon bisa untuk 10.000 km kata dia, dan akhirnya saya pakai, dan ternyata oli ini saya ganti tahun 2022 bulan Maret di angka 121.482. Kemudian sekarang tanggal 5 Mei 2023 sudah mencapai 131.800 km. Seratus tiga puluh satu 836. Jadi udah 131.836 km. Kalau dari awalnya saya ganti waktu 121.482. Nah, ini kita udah lewat sekitar 400 km ya. Karena ini harus ganti di 131.482, sementara yang di sini 131.836. Oke, ini saya tap sendiri olinya. Nah, ini adalah filter oli, juga ini akan saya ganti supaya dalam sekali ganti oli kita ganti filter oli plus olinya, karena kan tenggang waktunya sampai setahun ya, 10.400 km. Jadi lebih baiknya kita ganti sekalian filter olinya. Ini rekomendasi yang sangat bagus nih dari pedagang di Cibubur. Waktu itu kita beli, memang suka sering ke Cibubur ya ganti olinya. Nah, direkomendasikan untuk menggunakan X-Star F9000, dan ternyata waktu pakainya bisa 10.000 km lebih. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Nah, ini sebaiknya dikasih semacam solatip ini ya, solatip. Nah, ini dibersihin dulu bekas filter oli yang ada di atas itu, supaya minimal berkurang lah itu kerak-kerak oli atau kotoran oli yang di situ ya kan. Biasanya kan kalau di luar kan tinggal dibuka doang terus diganti gitu kan, dia nggak pakai dibersihin dikit-dikit pun enggak. Nah, kalau punya sendiri kan rasanya akan lebih bagus bila lebih bersih. Nah, ini kita kasih oli dulu sebelum kita pasang ya, filter olinya kita kasih oli sampai penuh. Kemudian kita lumasin juga itu karetnya, supaya nanti pas pemakaiannya dia tidak tidak seret, jadi lebih enak ya. Nah, tadi yang tutup oli yang berupa baut tadi sebaiknya dikasih semacam selotip yang buat penahan bocor ya. Jadi kalau biasanya kalau di kayak macam sealer, tapi bukan sealer ya, ini modelnya seperti kayak solatip tapi lebih tipis lagi ya, supaya menghindari bocor tipis tuh. Biasanya kalau kita pakai keran itu, keran kan suka dikasih solatip ini yang tipis-tipis tuh. Nah, ya kayak gitulah, untuk menghindari supaya nggak bocor.
Nah, ini kita pasang. Setelah kita isi oli tadi penuh, kita pasang. Dan ini kencengnya juga sekenceng tangan kita aja, jadi nggak perlu pakai ini tenaga yang lebih besar lagi. Karena waktu bukanya tadi juga saya cuman pakai tangan, jadi nggak pakai alat, cuman pakai tangan, kemudian bisa. Nah, masangnya juga dianjurkan hanya menggunakan kekuatan tangan, jadi nggak terlalu kenceng juga gitu ya, supaya terhindar dari macet. Oke, nah ini kita pasang bautnya yang sudah kita kasih solatip tipis itu ya, solatip tipis untuk penahan rembes supaya terhindar dari rembes. Nah, ini juga kuncinya nanti pakai kunci pas, tapi juga nggak boleh terlalu keras, jadi ya kira-kira cukup kuat gitu ya. Tak isi Nah, nih. ini kita isi oli barunya. Kebetulan ini rada susah juga nih, soalnya tangan satu ya, Rada susah. tangan satu megangin handphone, satunya megangin galon oli, jadi rada repot. Tapi itulah ininya. Nah, oke, ini sudah mulai bisa. Oke, kalau batas pengisiannya kan di sticknya itu udah ada ya nanti, jadi kita tinggal nyari ukurannya itu di stick. Jadi lubang, ada 2 lubang, yang paling bawah itu tuh lubang minimal dan yang paling atas tuh lubang maksimal. Jadi bisa dikatakan jangan terlalu ke atas ya, terlalu maksimal kayaknya nggak boleh, soalnya nanti bisa rembes kemana-mana. Jadi sebaiknya ya sedang lah, setengah tinggi gitu ya, mendekati lubang yang paling atas, kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai full, supaya nggak terjadi bocor di packing. Biasanya kalau terlalu penuh kan nanti akan bocor kemana-mana. Oke, demikianlah proses penggantian oli. Semudah itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.